There was one who was willing to die in my stead, that a soul so unworthy might live. And the path to the cross he was willing to tread, all the sins of my life to forgive. He is tender and loving and patient with me, while he cleanses my heart of its dross. But there's no condemnation, I know I am free, for my sins are all nailed to the cross. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss Jesus went to the cross, and he carried my sins with him there. I will cling to my Savior and never depart. I will joyfully journey each day, with a song on my lips and a song in my heart, that my sins have been taken away. They are nailed to the cross, they are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss Jesus went to the cross, and he carried my sins with him there. And he carried my sins with him there. Terima kasih karena kita bertemu lagi sekali lagi dalam acara Vespa kita, Puji Tuhan. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Jangan Mencobai Tuhan. Sementara kita meneruskan, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kami kesehatan. Dan pada malam ini sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk mempelajari sebagian daripada firman. Terima kasih Bapa karena Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tumpuan kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini petikan dari Yohanes 3 ayat 14. 1 Korintus pula, Rasul Paulus, 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Rekan-rekan semua, coba kita imbas ataupun kita perhatikan lekaran ini. Inilah satu lekaran dipertunjukkan
perjalanan orang-orang Israel selepas mereka keluar dari Egypt. Perjalanan itu bermula daripada Goshen. Goshen ini nama dia sama dengan tempat lahir saya di Goshen. Dan perjalanan ini telah memakan masa selama 40 tahun. Sebenarnya para pengkaji perjalanan ini boleh diliputi ataupun boleh dijalankan cuma dalam 4 bulan. Tetapi ada sebab-sebab dia kenapa bangsa Israel telah mengambil masa ataupun Tuhan memberi masa selama 40 tahun bagi umat Israel itu menghabiskan perjalanan ini sampai ke Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Kita perhatikan orang-orang yang keluar dari Mesir. Alkitab menjelaskan dalam Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Dan orang-orang bajingan ini dijelaskan seperti ini. Orang-orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 38. Dan mereka ini mempengaruhi orang-orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Mesir. Kesenangan yang ada di Mesir, saya suka menyentuh ini lebih sedikit. Orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh jadi mempunyai perusahaan di Mesir. Tapi mereka tertarik dengan bangsa Israel yang akan dijanjikan bahwa mereka itu akan pergi ke satu tempat yang penuh dengan keselisahan, penuh dengan madu untuk dimakan. Dan inilah orang-orang yang latar belakang mereka adalah yang mempunyai kepentingan di Mesir. Dan kita ingat bahwa orang Israel ini keluar dari Mesir membayangkan bagi kita pada hari ini, umat-umat yang percaya bahwa kita ini adalah di dalam satu perjalanan menuju ke satu lagi tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan jangan kita lupa bahwa ada orang-orang yang di sekeliling kita yang sentiasa mempengaruhi kita. Dan mereka mempengaruhi dengan kesenangan yang ada di dunia. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya, ini cuma untuk pengetahuan kita. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Apabila kita mengetahui bahwa begitu lama bangsa Israel ini berada di Mesir, sudah tentu bukan saja bahasa, bukan saja cara hidup mereka yang sudah memadai dengan kehidupan bangsa Mesir. Apa saja dalam kehidupan mereka, termasuklah penyembahan berhala, sudah disamadi atau disamakan dengan tingkah mereka ataupun pembawaan diri mereka. Lagi kita akan perhatikan, sementara mereka dalam perjalanan, mereka singgah ke Elam. Mula-mula di Mara. Di Mara mereka mengetahui ataupun menjumpai air, tapi air itu pahit. Mereka meneruskan perjalanan sampai ke
Ilam. Di Ilam ini mereka menerima mana, makanan yang tidak habis-habis. Tiap-tiap hari ada kecuali hari Sabat. Dan itu pun mereka dibenarkan untuk mengumpul untuk makanan mereka untuk hari itu. Dalam Keluaran 24, mereka sampai ke padang gurun Sinai. Di sanalah bangsa Israel ini berkemah begitu lama sekali. Dan di sana juga mereka ini menerima 10 perintah Allah. Kemudian apa-apa saja perintah-perintah yang Tuhan mau mereka mau supaya kehidupan mereka senang dalam pandangan Tuhan. Dan di sana juga bangsa Israel itu dihitung. Kita teruskan pengetahuan awam ini. Selepas 2 tahun, 2 bulan, dan 20 hari, bangsa Israel ini sampai ke padang gurun. Dan di sana juga mereka bersungut-sungut sehingga kan Tuhan mendatangkan api bagi mereka. Dan seterus itu bajingan tadi, bangsa-bangsa bajingan itu yang bukannya orang Israel asli meminta daging. Dalam bilangan 13 pengintai telah dikirimkan untuk mengintai kawasan macam manakah yang mereka tuju di Kanaan itu. Tetapi dalam bilangan 14 pemberontakan terjadi. Disitulah bermula arahan Tuhan supaya bangsa itu tidak akan meneruskan perjalanan. Malahan mereka terpaksa berpusing-pusing itu di kawasan Edom, supaya mereka akan menghabiskan 40 tahun. Di situ juga mereka coba melawan Tuhan. Dan kita coba teruskan apakah alasan-alasan mereka dan apakah yang kita nampak jelas yang mereka ini coba atau sedang memberontak pada arahan Tuhan. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini yang kami telah muak. Inilah kata-kata yang mempengaruhi bangsa Israel itu. Inilah kata-kata yang diluahkan oleh bangsa yang mengikuti bangsa Israel ini yang tadinya dipanggil bajingan. Pada masa ini sepatutnya bangsa Israel ini pada masa malam diterangi dengan tiang api, dan pada siang hari mereka di padang gurun, tapi mereka dipayungi oleh tiang awan. Dan sekarang ini juga mereka sedang mendapat makanan, tapi orang-orang bajingan ini mempengaruhi orang Israel supaya mereka tidak puas hati dengan apa yang Tuhan berikan pada mereka setakat ini. Mereka mau yang lebih sebab mereka mengingatkan apa yang ada di Mesir. Lalu bilangan 21 ayat 6. Tuhan menyuruh ular ini dalam
Alkitab berita baik menyuruh ini diterjemahkan sebagai mendatangkan. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memegut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, Tuhan mendatangkan ular-ular tedung. Di sini terjemahan bahasa Indonesia berita baik, dia menyebut ular tedung. Manakala di King James Version, dia cuma menyatakan serpent. Serpent ini sama juga ular dia, sama juga spesies dia dengan ular yang telah menggoda Hawa dan Adam di kebun Eden. Kenapa Tuhan mendatangkan ular yang mematikan itu? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa, menghukum orang yang diakuinya sebagai anak. Kita yang mengakuinya sebagai anak, kalau kita membuat salah, kalau kita melanggar hukum Allah, kita perhatikan ayat ini. Tuhan menghukum kita, bukan menghukum karena menyiksa. Tuhan mengasihi kita. Dan Ayub juga memberi penghiburan yang begitu baik, begitu menghiburkan untuk kita. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kita tidak tahu siapa saja di antara kita yang pernah kena pagut ular, kena petuk ular. Tapi saya ada pengalaman. Pacik saya, dia balik dari kebun, sudah malam sudah. Bila dia buka pintu rumah dia dipegut oleh sesuatu. Dan bukan saja sekali dia dipegut, dua kali, banyak kali. Dia berteriak, dan nasib baik anak dia yang di sebelah rumah mendengar teriakan itu dan membawa ke hospital. 2 minggu selepas itu, saya berpeluang mengunjungi atau melawat uncle saya yang sedang berada di hospital. Dan saya tanya keadaan dia. Sekarang ini selepas 2 minggu dia cakap, saya masih tidak boleh mengangkat kaki saya yang kena pegut itu. Dan masa saya kena pegut itu, saya rasa gelap. Penglihatan saya gelap. Saya rasa mau mati. Tapi mujurlah anak saya membawa ke hospital, dan saya mendapat kelegaan. Walaupun kesembuhan itu memakan masa berbulan-bulan. Jadi ular yang didatangkan Tuhan ini bukanlah ular yang sembarangan. Nah, kemudian Bilangan 21 ayat 6. Datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 8 kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpegut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Nah, lalu Musa membuat ular tembaga, ayat 9, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipegut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Kepada kita tidak lari daripada godaan. Apa yang kita perlu buat. Tapi inilah
pada saat kita tergoda untuk tidak setia kepada Allah dan menyerahkan kepada dosa, kita harus berdoa kepada Kristus yang telah menang atas segala pencobaan dan kini selaku imam besar kita berjanji untuk memberikan kekuatan dan kasih karunia untuk mengalahkan dosa. Tanggung jawab kita adalah mendekat kepada Yesus pada saat mengalami kesulitan. Tanggung jawab Yesus adalah memberikan pertolongan yang kita perlukan. Dan Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Tuhan Yesus dapat menolong kita dalam masa dicobai. Dan seterusnya, Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hal saudara-saudara yang kudus. Siapakah yang kudus? Orang-orang kudus ini. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus pada sekarang ini. Yang telah dipermandikan dan mengangkat tangan bahwa mereka ini akan setia kepada Yesus. Yang mendapat, mereka lah yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi kita tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempahkan kepada kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah sebab-sebab kenapa kita cuma perlu datang kepada Yesus dikala kita mengalami kesulitan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan bilur-bilurnya kamu telah atau kita telah sembuh. Salib Yesus tadi Tuhan mengarahkan Musa supaya membuat ular tembaga dan meninggikan di kayu. Itu membayangkan bahwa Tuhan Yesus yang begitu kasih pada orang-orang yang berdosa. Apabila kita mengalami kemurdasaan, kita berdoalah selalu supaya kita sentiasa ingat bahwa kita ini telah melakukan dosa, dan jangan lupa untuk memandang Yesus yang telah memenangi kematian dan penderitaan di kayu salib. Sekian pelajaran kita untuk hari ini, dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu, mengucapkan terima kasih karena Engkau bersama-sama kami, memberkati setiap kami yang telah mengikuti pelajaran tadi, dan Engkau memberi kami pengertian supaya kami mengerti kata-kata dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengampuni kami dari segala kelemahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Great things he hath done, so loved he the
Lord Jesus.